Halo, Bu Yoda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Karsten dengan NIM 27023266675 yang berasal dari kelas LC81 BINUS Bandung University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang General Ledger and Reporting System pada mata kuliah Business Process Fundamental. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam penjelasannya. General Ledger adalah kumpulan transaksi keuangan perusahaan yang digunakan untuk laporan keuangan. General Ledger juga bisa disebut buku besar atau pembukuan besar. Buku besar ini berisi hasil mutasi transaksi yang berfungsi melihat kumpulan mutasi per akun, saldo awal, dan saldo akhir yang akan digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Selanjutnya, kita juga akan melihat konteks diagram of the General Ledger and Reporting System. Pada konteks diagram ini terdapat 4 hal yang penting, yaitu data source, data flow, data uh, data process, and dan data data penerima atau yang bisa kita kenal dengan data destination. Data source-nya pada konteks diagram ini berupa revenue cycle, expenditure cycle, treasurer, controller, budget director, human resource, dan maaf, dan production cycle. Dan data flow bisa kita lihat yang bernama sales, cash receipts, purchase, cash disbursement, dan investing activity journal entries. Dan terdapat juga data proses yang bentukan bulat yang ada di tengah-tengah, yang namanya General Ledger and Reporting System. Dan ada juga yang namanya uh, data destination, yang berupa budget director, treasurer, controller, gitu. Selanjutnya kita juga akan melihat data flow diagram of the General Ledger. And kenapa ada bedanya data flow yang tadi dengan yang sekarang? Data flow diagram ini lebih rumit karena mempunyai beberapa data proses. Seperti yang bisa kita lihat ada 1.0 update data ledger, ada 2.0 adjusting entries, ada 3.0 prepare financial statement, dan 4.0 produce managerial reports. Pada level data flow diagram ini juga terdapat 4 hal penting yang tadi aku bilang, data source, data flow, data process, dan data dan ada data destination begitu. Selanjutnya juga kita akan melihat threat and control. Seperti yang bisa kita lihat, thread-nya ada di sebelah kiri dan control-nya ada di sebelah kanan. Thread yang pertama adalah mempunyai data yang tidak akurat atau valid. Dan thread yang kedua adalah data hilang. Kontrol dari thread yang pertama adalah meninjau segala perubahan pada general ledger atau buku besar dan membatasi akses pada general ledger atau buku besar. Dan kontrol dari thread yang kedua adalah melakukan pencadangan dan pemulihan data. Dan proses general ledger dan reporting system dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu update general ledger, post adjusting entries, prepare financial statement, dan produce managerial report. Dan ada beberapa jenis-jenis control. Yang pertama ada validity check, field or format checks. Yang ketiga ada A0 balance check. Yang keempat ada A completeness test. Yang kelima ada closed loops verification. Yang keenam ada assign check. Dan yang ketujuh ada calculating run-to-run totals. Audit trail. Audit trail adalah jalur untuk menelusuri aliran informasi transaksi yang mempengaruhi saldo buku besar sebagai bukti tentang penyebab perubahan saldo akun buku besar. Jejak audit yang dilacak dengan baik dapat melakukan penelusuran forward yang berupa menelusuri dari dokumen sumber asli ke akun general ledger dan memverifikasi bahwa semua transaksi resmi telah dicatat. Dan yang kedua adalah penelusuran backward atau mundur. Penelusuran backward terdapat dua hal, yaitu menelusuri suatu item dari akun buku besar ke dokumen sumber aslinya dan memverifikasi bahwa semua transaksi yang dicatat memang sah dan dicatat dengan benar. Yang selanjutnya ada post adjusting entries. Post adjusting entries terdapat 5 hal, yaitu ada accuracy, deference, estimates, evaluations, dan correction. Selanjutnya ada
threat dan control pada post adjusting entries. Threat yang pertama adalah inaccurate adjusting entries dan threat yang kedua adalah unauthorized adjusting entries. Control untuk threat yang pertama bisa berupa data entry processing, integrity control, spreadsheet error protection, ada standard adjusting entries, reconciliation and control reports, and audit trail creation and reviews. Dan control kedua untuk thread yang nomor 2 bisa berupa access control, reconciliations and control reports, dan yang ketiga audit trial creation and review. Selanjutnya ada Extensible Business Reporting Language atau XBRL. XBRL ini adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. XBRL adalah varian dari XML atau Extensible Markup Language yang dirancang khusus untuk digunakan dalam mengkomunikasikan data keuangan. Selanjutnya ada perkembangan regulasi dan teknologi yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang pertama ada International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS ini adalah memahami implikasi sistem karena IFRS berbeda dalam pelaporan keuangan dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Dan yang kedua ada Extensible Business Reporting Language atau XBRL yang khusus digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan. Dan ada juga laporan manajerial dan evaluasi kinerja. Terdapat 5 hal, yaitu responsibility accounting diverse, flexible budget, balance scorecard, GRAPS, and responsible accounting. Dan seperti yang bisa dilihat, ini adalah contoh dari responsible accounting. Dan penjelasan dari responsibility accounting adalah sebuah sistem pelaporan hasil keuangan berdasarkan tanggung jawab manajerial dalam suatu organisasi. Dan ada flexible budget. Flexible budget bisa kita bagi menjadi 2, yaitu jumlah yang dianggarkan bervariasi sehubungan dengan beberapa ukuran aktivitas organisasi. Dan yang kedua, dengan cara ini standar anggaran akan secara otomatis disesuaikan untuk setiap peningkatan atau penurunan produksi yang tidak direncanakan. Yang bisa seperti kita lihat juga ada balance scorecard atau laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja. Seperti yang bisa dilihat contohnya contohnya ada yang di tabel-tabel ini. Dan yang selanjutnya ada well-designed graphs atau grafik yang sudah pasti, yang sudah jelas gitu. Pada well-designed graphs ini terdapat tahun dan setiap antara tahun ini terdapat peningkatan begitu. Sekian dan terima kasih dari saya Joshua Kastan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.